Hampir semua kripto pump dengan sangat signifikan. Apakah ini merupakan akhir dari bear market dan babak baru menuju ke bull market? Kita akan bahas semua hal itu di video kali ini ya, secara singkat, padat, dan juga jelas. Jelas banget gak tuh? Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini kita ngebahas segala hal tentang kripto secara netral dengan data tanpa adanya bias ke sisi bull maupun sisi bear. Jadi supaya kalian nggak ketinggalan update-nya, pastikan kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Kalau nggak suka ya dislike aja, supaya kedepannya algoritma YouTube nggak akan menampilkan video dari channel ini lagi. Bukan saya kok yang rugi. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Pertama itu kita melihat dari likuidasi short seller. 5 hari ke belakang likuidasi dari short seller ini terparah ya, dan terbesar sepanjang sejarah kripto. Hal ini membuat banyak kripto naik signifikan. Karena terkena likuidasi, para short seller ini dipaksa membeli koin untuk mengcover atau menutup posisinya. Dan tentu saja pembelian massal tersebut membuat harga koin-koin jadi naik. Saya berharap kalian bukan salah satunya ya. Apalagi yang udah nonton video dari channel Cuan Kripto. Karena di update sebelumnya itu kita expect memang akan ada kenaikan. Dan di weekly time frame ini juga masih dalam progres untuk membentuk corrective wave dari wave 2 nih. Wave 2 ini masih belum kelihatan berhenti di mana ya. Saat ini masih progres. Turun ke daily time frame ini juga kelihatan sangat korektif pergerakannya. Kalau secara target penguatan wave 2 ini udah terpenuhi ya. Namun ini masih bisa extend. Sangat possible terbentuk flat correction di subwave wave 2 ini yang bisa extend sampai ke kisaran 69.000 bahkan ke 72.000. Kita tandain deh ya. Target ini sangat mungkin tercapai karena dari weekly time frame kita juga baru melihat ada satu kenaikan nih. Dan di penurunan bulan Juni terbentuk fair value gap di kisaran 70.000 yang sangat possible untuk divisit dalam beberapa minggu ke depan. Nah, itu yang udah kita bahas di update sebelumnya. Lanjut nih, dari Bitcoin Exchange Liquidation Map, posisi short itu udah tipis banget nih ya. Justru yang tebal saat ini tuh di posisi longnya. Namun kalau kita turun ke time frame 7 hari, masih ada short seller sampai 80.000 nih. Dan yang agak mengkhawatirkan itu para posisi longnya nih. Ini rawan banget gantian kemakan. Jika Bitcoin turun ke 70.000 aja, ada potensi posisi long yang terlikuidasi itu sekitar 4 billion lebih. 70.000 memang kelihatan agak jauh dari sekarang. Pemicu awalnya mungkin saat Bitcoin turun ke 75.000 itu akan memakan posisi long yang cukup banyak di sini, lalu men-trigger long squeeze, yaitu kebalikannya dari short squeeze ya. Para long buyers itu dipaksa tutup posisi atau ngejual serentak dan memicu reaksi berantai. Yang mau masuk dengan posisi long saat ini harus lebih berhati-hati ya, karena stop loss dan resikonya itu jauh lebih besar. Apalagi kalau kita ngelihat funding rates dari sehari terakhir, angkanya mulai nggak wajar ya. Biaya funding rate saat ini itu rata-rata 3 kali lipat dari biasanya. Selain lebih mahal untuk masuk dengan posisi long, resikonya juga saat ini nggak sebanding sama rewardnya. Dan kalau kita ngeliat dari liquidation heat map, ini udah mulai menumpuk tebal di bagian bawah nih ya. Naik ke time frame yang lebih tinggi, makin kelihatan lebih tebal di bawah. Area atas sudah mulai keambil. Liquidation heat map ini bukan menjadi penentu arah ya. Yang perlu diketahui adalah harga memiliki kecenderungan alami untuk bergerak ke arah yang terdapat banyak liquidation tinggi. Dan hal yang menarik lagi nih, open interest Bitcoin yang expired di 28 Agustus 2026, max spend price-nya itu di 67.000, notional value-nya itu 6 billion ya, dan sometimes harga juga bergerak mendekati ke max spend price menjelang expired. Lanjut deh, kita bahas sedikit dari chart ya. Bagi yang udah nonton sampai detik ini dan ngerasa terbantu, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya, itu cepet dan gratis kok. Sekarang kita ke chart Bitcoin. Bitcoin pamnya cukup kencang ya. Dari update-update sebelumnya kita juga memang expect ada kenaikan. Setidaknya untuk mengejar 3 wave korektif dari wave C, sekaligus menutup fair value gap-nya Bitcoin. Ekspektasi target sebelumnya itu sampai ke 72.000. Namun yang kita lihat sekarang itu jauh lebih tinggi ya, bahkan hampir ke 80.000. Beberapa orang mungkin mengatakan ini sudah kembali ke bull market. Apakah benar demikian? Itu mungkin aja. Kalau menurut saya pribadi masih terlalu awal untuk menyimpulkan hal seperti itu. Strukturnya ini masih lower high, dan ini masih berpotensi lower high juga. Ditambah lagi pergerakan ini masih terbentuk 3 wave naik. Ini masih bisa berpotensi sebagai corrective wave ya. Kita baru bisa consider Bitcoin bottom dan telah kembali ke bull market ketika sudah membentuk higher high. Atau dengan kata lain break di atas 82.800 di level ini. Jika nantinya sudah berbalik arah dan kembali ke bull market, kalian mau beli di harga yang tinggi pun lalu nyangkut, itu hanya tinggal nunggu hitungan minggu sampai kejemput, bahkan udah bisa profit. Namun kalau strukturnya belum berbalik
arah dan kalian beli di harga yang tinggi, nyangkutnya itu bisa cukup lama ya. Belum lagi kalau turun lebih dalam, mental bisa terganggu. Lalu kalau kita turun ke time frame daily, sekarang jadi terbalik nih. Fair value gap-nya sekarang jadi ada di bawah. Paling dekat itu setelah break 67.000. Kalau kita lihat dari Bitcoin CME gap, ada gap kosong di kisaran 68.500-an. Dan uniknya lagi kalau kita ngelihat dari Bitcoin CME, kenaikannya Bitcoin ke hampir 80.000 ini juga ngisi gap kosong nih, yang ada di 79.000 ini. Dari segi indikator momentum, ini udah masuk ke teritori overbought, jenuh beli. Saya bukannya bilang Bitcoin nggak bisa naik lagi. Sekalipun nantinya itu naik lagi, di keadaan momentum yang seperti ini tuh beresiko terbentuk bearish divergence. Jadinya itu hanya sisa-sisa kenaikan sebelum kembali turun. Ekspektasi saya sebelum momentum naiknya habis, paling tingginya itu sampai ke 82.000 ini. Sebelum nantinya mengisi fair value gap yang di area bawah, dan jenis koreksinya nanti bisa memberi informasi lebih lanjut untuk pergerakan Bitcoin selanjutnya. Lalu kalau langsung ngepam di atas 83.000 gimana? Kita bisa consider Bitcoin telah berbalik arah dan kembali ke bull market. Hanya saja peluang itu saat ini tuh masih kecil ya. Saat ini masih bergerak dalam 3 wave. Peluangnya masih cukup besar saat ini itu termasuk bear market rally. Saya bukan berusaha untuk menebar ketakutan atau merusak euforia kenaikan kalian ya. Di sini saya menjelaskan berdasarkan data dan keadaan market yang sebenar-benarnya. Nggak ada kepentingan untuk menebar ketakutan atau memberi harapan. Jadi suka atau tidak suka itu bukan urusan saya. Dan kalau nggak suka ya dislike aja. Jadi kedepannya algoritma YouTube nggak akan menampilkan video dari channel ini lagi. Bukan saya kok yang rugi. Tapi kalau kalian suka dengan channel yang seperti ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Itu cepat dan gratis kok. Lanjut lagi ke Bitcoin, untuk short term cool off itu sangat possible ya. Jika nantinya ada koreksi sampai ke 73.000 itu masih sangat mungkin. Dan kalau sampai 73.000 ini di break turun lagi, itu merupakan tanda peringatan awal Bitcoin masih belum siap untuk kembali ke bull market. Untuk simpelnya seperti itu ya. Besok saya akan update lagi lebih detail dan banyak koin juga yang saya bahas. Nggak cuma Bitcoin tapi Ethereum, Chainlink, XRP, Solana, Hype, dan juga lain-lain kalian bisa request. Namun saya update-nya ke grup member ya. Ada banyak koin yang kita bahas di grup. Sekaligus biasanya juga saya sharing trading plan saya. Saya akan update lebih detail tentang pergerakan Bitcoin dan koin lain besok ya. Buat yang mau join ke grup kita bisa langsung lewat membership YouTube, atau kalau mau dapat harga lebih murah lanjut tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya, dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, cuan kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.